Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil alamin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد. Wa ma'asyiral hadirin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bercerita tentang bagaimana atau apa yang terjadi kepada orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang di dalam kehidupan kita ini banyak daripada manusia apabila dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan musibah, baru dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai orang tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu." Atau kama qala. Apabila Allah mencintai seseorang, kata baginda Nabi, ibtalahu, maka Allah akan memberikan kepadanya ujian. Hatta yasma'a tadarru'ahu, sampai dia mendengar rintihan daripada orang tersebut. Kadang orang lupa karena dia selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai dia terlupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia diberikan sakit sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lupa karena nikmat, karena sibuk dengan urusan dunia, tatkala diberikan sakit gigi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Tatkala giginya mulai terasa sakit nyut, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merintih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah senang mendengar rintihan seorang hamba merintih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan atau dihikayatkan ada seorang selama 30 tahun dia tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia tidak pernah menyebut namanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya malaikat laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ada seorang hambamu Fulan bin Fulan selama sekian tahun tidak pernah mengingatmu, tidak pernah menyebutmu, kata malaikat-malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, ketahuilah sungguhnya dia melakukan hal demikian, tidak ingat kepadaku, tidak menyebut namaku, karena dia selalu di dalam kenikmatan yang aku berikan. Coba kalau dia berada dalam satu musibah, maka dia akan teringat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan kepadanya musibah. Yaitu satu musibah, yaitu memutuskan satu urat nadi di dalam tubuhnya. Kemudian turun malaikat Jibril melakukan apa yang Allah perintahkan, memutuskan salah satu urat nadi daripada orang tersebut. Kemudian orang tersebut baru teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allah, ya Allah. Dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa sakit dengan apa yang dia derita daripada putusnya urat nadi tersebut. Dia menyadari bahwasannya semua yang dia alami semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tatkala dia merintih, ya Allah, ya Allah, Allah menanggapi rintihan daripada hamba tersebut. Allah mengatakan, labbaika ya abdi, aku memenuhi panggilanmu wahai hambaku, kembalilah kepadaku wahai hambaku. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah menginginkan seorang itu baik, maka dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apabila Allah mencintai orang tersebut, maka Allah akan ingatkan orang tersebut dengan musibah sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merintih menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berzikir, ingat kepada Allah di dalam hati kita, di dalam lisan kita juga kita menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.